Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fajar Muhammad Sidik dari kelas 2B Teknik Konstruksi Gedung dengan NIM 191111055 akan menjelaskan tentang analisis balok beton bertulang. Yang pertama itu distribusi beban ke balok beton bertulang. Di sini ada suatu gambar di mana yang berwarna kuning itu merupakan balok beton bertulang dan yang berwarna biru itu merupakan plat beton. Dan ukuran atau bentang baloknya itu merupakan panjangnya 4 meter dan jarak antar balok dari ujung ke ujung balok tengah jaraknya setengahnya sama dengan 8 meter. Kemudian tebal dari platnya itu 0,12 meter dan LL dari rumah tinggalnya itu sama dengan 200 kg per meter. Di sini ada dimensi balok menurut SNI 2847 pasal 11.5, di mana tinggi balok itu merupakan 1/8 dikali bentangnya. Jadi tadi sudah diketahui bentangnya itu merupakan 4, jadi 1/8 dikali 4 sama dengan 0,5 meter. Kemudian lebarnya itu bisa disebut juga B. Menurut SNI itu B itu setengah dari tingginya. Jadi setengah dikali H nya itu 0,5, jadi setengah dikali 0,5 yaitu 0,25 meter. Jadi tinggi baloknya itu 0,5 meter dan lebar baloknya itu merupakan 0,25 meter. Untuk lebih jelasnya bisa dilihat dari gambar di sebelah kanan. Kemudian di sini ada perhitungan dari beban mati balok. Di sini beban mati balok itu rumusnya merupakan luas balok dikali jarak dari 1 ke 2. Tadi ada gambarnya. Nah, gambar yang ini 1 ke 2 bisa dilihat di bawah. Itu terus dikali berat jenis balok yang tadi merupakan berat jenis balok itu 2400 dan dibagi jarak kembali yaitu jarak 1 ke 2, dimana tadi luas baloknya itu 0,125 dikali 4 dikali 2400 dibagi 4, hasilnya 300 kg per meter. Di sini ada beban mati plat, jarak dari 1 ke 2 dikali setengah jarak dari A ke B, kemudian dikali tebal dan dikali berat jenis, kemudian dibagi oleh jaraknya. Di sini bisa dilihat yaitu 4 dikali setengah dikali 8 dikali 0,12 dikali 2400 per 4, itu hasilnya 1152 kg per meter. Dan hasil perhitungan yang tadi beban mati plat dan beban mati balok itu dijumlahkan menjadi beban mati total yaitu 300 ditambah 1152 yang hasilnya 1452 kg per meter. Kemudian kita mencari beban hidupnya yaitu jarak dari 1 ke 2 dikali setengah dikali jarak A ke B dikali beban hidup dibagi jarak 1 ke 2, menghasilkan 4 dikali setengah dikali 8 dikali 200 dibagi 4,
hasilnya itu 800 kg per meter. Nah, di sini bisa dilihat langkah selanjutnya yaitu distribusi nilai Q. Nah, untuk Q ini didapatkan dari 1,2 dikali DL-nya tadi beban mati, kemudian ditambah 1,6 dikali LL beban hidup. Kemudian hasil dari Q itu 3022,4 kg per meter. Kemudian didapatkan Q besarnya itu hasil perkalian dari Q kecil dikali panjang yaitu 3022,4 dikali 4 yaitu menghasilkan 12.089,6 kg. Kemudian bisa didapatkan VA sama dengan VB. Untuk mendapatkan VA dan VB itu menggunakan sigma M di titik B sama dengan 0 itu VA dikali 4. 4 itu dari titik A ke titik B nya, kemudian dikurang Q dikali 2 itu jarak dari Q ke titik B sama dengan 0. VA sama dengan 2089,6 dikali 2 dibagi 4 dan menghasilkan 6044,8 kg. Begitupun dari VB nya, karena tadi sudah ditentukan VA itu sama dengan VB. Kemudian kita bisa mencari gaya lintangnya. Gaya lintang di titik A itu sama dengan VA yang sudah kita hitung tadi, yaitu 6044,8 kg. Dan gaya lintang di titik D itu 6044,8 dikurang 12.089,6 yaitu menghasilkan min 6044,8 kg. Dan bisa didapatkan di sini momennya itu momen di titik A itu sama dengan momen di titik D sama dengan 0. Dan M max-nya itu bisa diketahui dari VA dikali X min Q per 2 dikali X pangkat 2. Didapatkan dx sama dengan VA min QX sama dengan 0. X nya itu merupakan sama dengan 6044,8 dibagi 3022,4 sama dengan menghasilkan 2 meter. Dan hasil X yang barusan kita distribusikan ke M max tadi. Jadi VA nya itu 6044,8, jadi M max sama dengan 6044,8 dikali X nya tadi 2 dikurang Q per 2 menghasilkan 3022,4 dikali X nya 2 tadi dipangkat 2 jadi 4. M max nya itu jadi 6044,6 kg. Nah, selanjutnya kita akan menganalisis balok beton bertulang penampang persegi dengan tulangan rangkap. Di sini bisa dilihat gambarnya. Di sini bisa dilihat H-nya itu sama dengan 450 mm, B-nya itu 250 mm. Kemudian
F aksen C nya itu 35 megapascal dan F aksen Y nya itu 325 megapascal. Nah, di sini bisa dilihat tumpuannya. Untuk mencari D itu bisa dilihat dari gambar di sebelah kiri. D nya itu sama dengan H dikurang DS. H nya itu yang tadi 450 dikurang DS nya itu 20 ditambah 10 ditambah setengah dikali 16 menghasilkan 412 mm. Kemudian D aksennya itu bisa dihasilkan dari 20 ditambah 10 ditambah setengah dikali 19 sama dengan 39,5. Di sini kita akan mencari beta 1. Nah, karena F aksen C-nya itu lebih dari 28 megapascal, tadi bisa kembali lagi. Nah, F aksen C yang kita punya itu 35 megapascal. Jadi beta satunya itu menggunakan 0,85 dikurang 0,05 dikali F aksen C dikurang 28 dibagi 7 menghasilkan 0,8 beta satunya. Kemudian kita akan mencari luas tulangan minimum menggunakan rumus yang pertama, yaitu 0,25 dikali akar F aksen C dikali B dikali D dikurang dibagi FY menghasilkan 0,25 dikali akar 35 dikali 250 dikali 412 dibagi 325 dan menghasilkan 468,73 mm kuadrat. Dan rumus yang satunya lagi itu 1,4 dikali B dikali D dibagi FY menghasilkan 1,4 dikali 250 dikali 412 dibagi 325 menghasilkan 443,69 mm kuadrat. Nah, di sini kita akan mencari A dan C. Kita asumsikan tarik sebelum leleh dan tekan leleh. Di sini C-nya itu sama dengan 0,85 dikali F aksen C dikali A dikali B. Kemudian CS-nya itu sama dengan AS aksen dikali FS dan TS-nya itu sama dengan AS dikali FY. Bisa dilihat di atas persamaannya itu kita asumsikan CC ditambah CS sama dengan TS. Kemudian bisa dilihat dari hasil hasil distribusi yang di atas itu, jadi A-nya itu sama dengan AS dikali FY dikurang AS aksen dikali FS dibagi 0,85 dikali F aksen C dikali B. Kemudian bisa dilihat C-nya itu sama dengan AS dikali FY dikurang AS aksen dikali
tadi epsilon? Oh, jadi C sama dengan AS dikali FY dikurang AS aksen dikali epsilon S dikali C min 8 per C dikali 0,003 dibagi 0,85 dikali F aksen C dikali B dikali beta, menghasilkan C nya itu 34,47 mm. Untuk perhitungan AS nya itu yang tadi kita masukkan itu ada di sebelah kanan. AS yang pertama itu 402,12 mm kuadrat dan AS yang perhitungan yang kedua itu 850,58 mm kuadrat. Nah, di sini kita akan mengecek ductile-nya. Caranya itu syaratnya itu A kurang dari AB. A-nya itu 30 kurang dari 0,8 dikali 600 dikali D dibagi 600 ditambah 325. 30 kurang dari 0,8 dikali 800 dikali 412 dibagi 600 plus 325 dan menghasilkan 300 kurang dari 213,79. Nah, berarti di sini benar ya. A-nya itu kurang dari AB. Kemudian kita akan mengecek tulangan tekan lelehnya. Itu epsilon S sama dengan D dikurang C dibagi C dikali 0,003 menghasilkan 0,032 dan epsilon Y nya itu sama dengan FY dibagi 2 kali 10 pangkat 5 dan menghasilkan 0,00163. Jadi epsilon S nya itu lebih besar sama dengan epsilon Y. Dan di sini kita akan mengecek tulangan tarik belum leleh, yaitu epsilon S aksen sama dengan C dikurang D aksen dibagi C sama dengan 0,003 sama dengan 34,47 dikurang 39,5 dibagi 34,47 dikali 0,003 dan menghasilkan negatif 0,00044. Jadi epsilon S aksennya kurang dari epsilon Y. Di sini kita akan mencari MN. Di sini bisa dilihat perhitungannya. Rumusnya itu MN sama dengan CC dalam kurung D min setengah A ditambah CS dikali D min D aksen. Kemudian dicantumkan CC yang sudah ditentukan tadi di awal dan angka-angka yang lainnya didapatkan 5.362,97 kg meter. Dan di sini momen rancangnya itu M21 kurang dari di sini kita akan menghitung momen rancangnya. Jadi M21 itu kurang dari PMN 2500 kurang dari 0,9 dikali 5.362,97 dan menghasilkan 2.500 kurang 4.826.
Nah, di sini kita akan menghitung namanya itu kalau ini. Untuk tulangan lapangannya itu diketahui D-nya itu sama dengan H dikurang DS. H-nya itu 450 dikurang DS 20 plus 10 plus setengah dikali 19 menghasilkan 410,5 mm. Dan beta satunya itu 0,8 dan AS minimumnya itu sama dengan 468,73 mm kuadrat. Di sini D aksennya itu sama dengan 20 plus 10 plus setengah dikali 16 dan menghasilkan 38 mm. Untuk AS-nya tersendiri itu dibagi 2, yang diameter 19 dan yang D-nya itu 19 dan D-nya itu 16. Untuk yang 19 itu AS-nya itu menghasilkan 850,58 mm kuadrat. Dan untuk AS yang D-nya itu 16 menghasilkan 402,12 mm kuadrat. Kita asumsikan tarik leleh dan tekan belum leleh itu bisa dituliskan CC plus CS sama dengan TS. CC-nya itu 0,85 dikali F aksen C dikali A dikali B. CS-nya itu AS aksen dikali FS dan CS-nya itu sama dengan dan TS-nya itu sama dengan AS dikali FY. A-nya itu merupakan AS dikali FY dikurang AS aksen dikali FS dibagi 0,85 dikali F aksen C dikali B. Kemudian C-nya itu perhitungannya seperti berikut dan menghasilkan C sama dengan 42,32 mm. Jadi A sama dengan beta dikali C itu sama dengan 0,8 dikali 42,32 menghasilkan 33,85 mm. Kemudian di sini kita akan mengecek daktilnya dari A yang sudah kita ketahui tadi. Di sini syaratnya itu A harus kurang dari AB. A-nya itu tadi 33,85 kurang dari beta 1 dikali 600 dikali 410,5 dibagi 600 ditambah FY. Kemudian menghasilkan 33,85 kurang dari 213. Dan di sini betul ya, berarti A-nya itu kurang dari AB. Kemudian kita cek tulangan tarik lelehnya, yaitu sama dengan D dikurang S dibagi C dikali 0,003. Jadi sama dengan 410,5 kurang 42,32 dibagi 42,32 dikali 0,003 menghasilkan 0,0261. Dan kita akan mengecek tulangan tekan belum lelehnya, yaitu C dikurang D aksen dibagi C dikali 0,003 menghasilkan 0,00031 dan memenuhi syarat yaitu 0,00031 kurang dari 0,0016. Kemudian di sini kita akan mencari MN-nya, yaitu CC dikali D dikurang setengah A
ditambah CS dikali D dikurang D aksen. Perhitungannya sebagai berikut, dan menghasilkan 11.873 kilogram meter. Di sini momen rancangnya yaitu 3000 M21 kurang dari sama dengan VMN itu 3000 kurang dari 0,9 dikali 11.873, dan sesuai syarat berarti 3000 kurang dari sama dengan 10.695 kg. Berarti di sini betul ya momen rancang. Dan kemudian kita akan menganalisis atau mendesain tulangan geser. Di sini diketahui F aksen C-nya itu sama dengan 35 megapascal, Fy-nya itu 325 megapascal, Fyt-nya itu 240 megapascal, jumlah tulangannya 3, diameter tulangannya 16, diameter sengkangnya 10 mm, selimut betonnya 35, B-nya itu sama dengan 250 mm, tingginya 450 mm, kemudian beton normalnya itu sama dengan 1, pi gesernya itu sama dengan 0,75, dan jumlah kakinya itu merupakan 2. Di sini kita akan menghitung nilai DS, D aksen, dan D. DS sama dengan selimut beton ditambah diameter sengkang ditambah setengah dari diameter tulangan, menghasilkan DS-nya itu 53 mm. Nah, D aksennya itu sama dengan DS, jadi sama 53 mm, dan D-nya itu 400 dikurang 53, itu D aksen yang tadi, menghasilkan 347 mm. Kemudian kita akan menghitung nilai VU-nya. VU sama dengan setengah Q dikali L. Setengah dikali Q-nya itu yang tadi 12.438,4, L-nya itu 3, kemudian sama dengan 18.657,6 kg. Kemudian kita bisa cari Vn-nya itu sama dengan Vc ditambah Vs. Vc-nya itu 0,17 dikali gamma dikali akar F aksen C dikali B dikali D. Perhitungannya sebagai berikut, dan menghasilkan 8.896,7574 kg. Untuk mencari Vn-nya itu sama dengan Vc dikali Vs, sama dengan Vc sama dengan 0,17 dikali beton normal. Nilai beton normalnya tadi 1 dikali akar F aksen C dikali B dikali D, dan menghasilkan 8.896,7574 kg. Kemudian nilai dari kuat geser izinnya itu Vc sama dengan 0,75
dikali 7014,99 sama dengan 5261,2425 kg. Dan seterusnya didapatkan VC plus VS sama dengan lebih dari sama dengan VU dibagi V. Dan di sini VU melebihi setengah dari VC. VS lebih dari sama dengan VU dibagi V dikurang VC. Dan seterusnya VS menghasilkan 17.861,81 kg. Dan VU sepanjang D itu VS lebih dari sama dengan VU dibagi V dikurang VC, dan menghasilkan VS-nya itu merupakan 24.876,8 kg. Kemudian kita akan mengecek VS-nya. VS-nya itu harus kurang dari 0,66 akar F aksen C dikali B dikali D. Dan dimasukkan F aksen C-nya, B-nya dimasukkan, D-nya dimasukkan, dan menghasilkan VS kurang dari 289.689.093 kg, dan VS-nya itu memenuhi. Kemudian kita akan mencari AV-nya, yaitu 1/4 V dikali D pangkat 2 dikali N. D-nya itu tadi 16 pangkat 2 dan jumlah tulangannya itu 3, itu menghasilkan 603,185 mm pangkat 2. Dan di sini batas spasi untuk tulangan geser yaitu tulangan geser setiap sepanjang D, yaitu VS sama dengan AV dikali FYT dikali D dibagi S, dan menghasilkan 2019,2808 mm. Di sini tulangan geser sepanjang VU lebih dari setengah V dikali VC, menghasilkan AV min sama dengan 0,062 akar F aksen C dikali B dikali S dibagi FYT, dan menghasilkan S sama dengan 2002,19078 mm. Dan spasi tulangan geser yang dipasang tegak lurus terhadap sumbu komponen struktur tidak boleh melebihi VS sama dengan AV dikali FYT dikali D dibagi S lebih dari 0,33 akar F aksen C dikali B dikali D, menghasilkan Fs yaitu 25.089, sekian kurang dari 133.540,4603. Jadi VS-nya di sini memenuhi. Dan dan setengah D-nya itu merupakan 347 dibagi 2 sama dengan 173,5. Maka spasi maksimal yang digunakan D per 2 sama dengan 173,5 mm dan dibulatkan menjadi 170 mm. Dan di sini ada gambar hasil analisisnya.
sekian dari presentasi saya. Maaf bila ada kesalahan. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.